Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita hormati bersama Ketua Isam PCNU Qatar, Bapak Ali Mustafa. Yang kedua, Bapak Dasep Mukhlis selaku Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Qatar. Ada Bapak Aris Adileksono selaku Ketua Pergunu di Indonesia, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam majelis ilmu sore hari ini. Tidak terasa kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sepertinya baru kemarin kita melaksanakan tarhib Ramadan di Qatar, tapi waktu berjalan dengan begitu cepat, akhirnya kita tidak terasa sampai pada hari ini, dan mungkin jangan sampai kita tergilas oleh waktu sehingga kita tidak bisa mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat dan baik. Untuk itu sore hari ini kita coba untuk mengisi waktu sebelum buka puasa di Qatar dan malam hari tentunya di Jakarta atau di Indonesia dengan mengisi waktu ini dengan kajian atau diskusi yang kami rencanakan, yang kami gagas PCNU Qatar, membahas tentang modernisasi pesantren yang intinya nantinya kita harapkan dari pembicara untuk memaparkan bagaimana kemajuan pesantren terkini dan bagaimana orang tua atau anak-anak dari kita semua bisa memilih atau memberikan wawasan tentang pesantren terkini, sehingga nantinya bisa menjadikan guideline atau panduan buat orang tua bisa memasukkan ke pesantren mana yang terbaik untuk mereka ke depan di depannya. Baik, untuk hari ini, sore ini, saya selaku MC akan membuka acara ini, kemudian nanti akan diteruskan oleh moderator Bapak Dasep Mukhlis. Untuk acara yang pertama, kita buka acara ini dengan suratul Al-Fatihah, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, untuk menginjak acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Salahuddin Ahmad, salah satu mutawa yang ada di Qatar. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar
Pak Rio? Ya, jelas Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pembacaan ayat Al-Quran tadi, Ustaz Salahuddin. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat yang melimpah. Berikutnya acara kita adalah sambutan yang untuk kali ini sambutan kita akan dengarkan dari ketua kita, Ketua RAISAM PCNU Qatar, Bapak Ali Mustafa. Bapak Ali Mustafa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan guru kita Al-Mukarram Gus Muhib, yang kita hormati semua seluruh pengurus PCUNU Qatar, dan juga yang sangat kita hormati adalah Bapak Aris, Ketua Pergunu, dan juga Bapak Ibu para hadirin yang ikut dalam kajian pada petang hari ini yang kami hormati,
adalah sebuah kebanggaan pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa mendengarkan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna Bapak Gus Muhib, yang insya Allah akan berbagi inspirasi yang luar biasa. Kita sudah mendengarkan bagaimana kiprah dari Kiai Asep, perjuangan beliau dari Majalengka hingga mendirikan pesantren bertaraf internasional di Mojokerto. Tentu ini adalah pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kita menarik inspirasi ini. Gus Muhib, Pak Aris, dan juga para hadirin, kajian kita pada petang hari ini waktu Qatar dan juga malam hari ini waktu Indonesia Barat, ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan menyambut bulan suci Ramadan yang diadakan oleh PCIN Qatar dengan dukungan dari teman-teman seluruh Nahdien yang ada di Qatar. Oleh karena itu, terima kasih buat sahabat-sahabat Nahdien yang ada di Qatar. Kemudian kajian ini adalah salah satu dari seluruh rangkaian kegiatan yang kita lakukan. Kita sudah mendatangkan dua asatidz yang terdahulu yang kita hadirkan di tengah-tengah kita. Kemudian kita juga ada kajian atau semacam kompetisi untuk keislaman dari saudara-saudara, dari anak-anak remaja kita yang baru diselenggarakan hari ini dan insya Allah besok. Dan juga teman-teman juga mengumpulkan semacam ziswaf bersama-sama dengan teman-teman yang lain, dan juga teman-teman mengumpulkan semacam santunan yang insya Allah juga akan diteruskan sampai mudah-mudahan pada masa-masa mendatang. Dan salah satu impian yang dari teman-teman PCIN Qatar yang sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Asep dan juga sekarang diteruskan atau dikembangkan juga oleh Gus Muhib, itu adalah bagaimana kita mendidik ke masyarakat kita, umat kita, tidak peduli latar belakang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, apakah mereka dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, bahkan sekarang sudah bergerak ke internasional, tidak peduli dari mazhab yang dipakai dan sebagainya yang diikutin, sehingga tidak ada diskriminasi. Kita ingin sahabat-sahabat kita yang ada di Qatar pun, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita yang ada di Qatar, juga mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, sebagaimana bisa didapatkan oleh saudara-saudara kita di pesantren Gus Muhib dan Kiai Asep ini. Ini adalah sesuatu yang sangat inspiratif. Secara virtual, jika dimungkinkan, kita juga ingin belajar dari pesantren yang Masya Allah luar biasa di Mojokerto ini, yang kita sangat kagumi, sangat kita banggakan. Kita juga ingin bekerja sama dengan Pergunu, dengan berkoordinasi dengan Pak Aris. Mudah-mudahan kurikulum yang ada di Pergunu dan juga kurikulum yang ada di pesantren di Mojokerto ini bisa sebagian, mungkin sebagian kecil bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, generasi penerus kita yang ada di Qatar. Secara virtual tentunya, karena secara fisik anak-anak kita itu masih belajar di Qatar sebagian besar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Gus Muhib, kemudian juga kepada Pak Aris, Ketua Pergunu atas dukungannya, juga kepada sahabat-sahabat semua, dan juga semua para hadirin. Kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Dukungan Bapak, Ibu semua, dan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kajian kita pada petang hari ini dan juga acara-acara kita dalam memeriahkan bulan suci Ramadan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ali Mustafa yang memberikan sambutan sepatah dua patah kata-katanya
untuk perwakilan dari PCWNU Qatar. Untuk selanjutnya, karena Mas Rio berhubung akan bekerja masuk malam, jadi untuk selanjutnya saya akan coba melanjutkan sebagai moderator acara ini. Baik, mungkin Pak Adi untuk Bapak Bauhibur Rahman sudah datang, Pak ya? Ada di lagi Pak Dasep. Nanti saya isi dulu, terus nanti kalau Gus Muhib sudah gabung, saya kasih tahu karena beliau baru sampai hotel ini. Oh iya. Ya baik, mungkin saya untuk acara Gus Muhib nyampe, saya sampaikan ke beliau waktunya. Iya Mas Adi, ya, monggo. Mungkin untuk acara selanjutnya ya kita akan coba untuk dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bapak Adi Laksono tentang materi yaitu modernisasi pesantren. Bagaimana sekarang situasi suasana yang ada di pesantren untuk menghadapi era sekarang ini, dan bagaimana berkembangnya pesantren menjadi salah satu media yang salah satu sarana pendidikan yang sangat kita inginkan gitu untuk anak-anak kita untuk melanjutkan sekolahnya dan lain sebagainya. Baik, untuk Pak Adi dipersilakan untuk waktu dan tempat saya persilakan. Kelihatan ya Pak Dasep share-nya ya? Iya, kelihatan Mas Adi. Bentar, ini Oke, bisa ya dilihat ya? Iya bisa Mas Adi. Bisa, Mas. Sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus keluarga besar PCINO Qatar yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhusu bidzikri sahibul fadilah was saadah Rais Syuriah PCINO Qatar, Kiai Ali Mustafa, Pak Dasep dan Ustadz yang lainnya serta Ketua Tanfidiyah PCNO Qatar dan juga segenap pengurus dan keluarga besar NU di Qatar yang kami hormati dan kami muliakan, segenap keluarga besar Pergunu yang hadir malam hari ini. Ada Pergunu, ada Bu siapa ini, banyak ini, ada Brebes, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Selatan, ada Lombok, ada mana ini, Medan ya, yang mengikuti Zoom pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Dan alamin. tentu kita berdoa mudah-mudahan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah sehingga betul-betul bisa menjadi maghfirah, bisa menjadi rahmat untuk kita dan keluarga kita. Dan Amin, kita amin. berdoa di sisa-sisa puasa kita di 10 hari terakhir ini, mudah-mudahan Allah takdirkan kepada kita semuanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya Rabbal Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para kiai sekalian, ini apa ya? Faedahnya itu nggak ada rotan akar pun jadi, kira-kira begitu. Awalnya yang harusnya berbicara adalah Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim, pendiri Amanatul Ummah, pesantren modern lah bahasanya, pesantren yang luar biasa di Indonesia begitu. Kemudian
Beliau juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, kan? Tetapi karena beliau hari ini sedang umroh sedang umroh, jadi beliau tidak bisa hadir secara langsung. Tapi menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semua hadirin hadirat, terutama keluarga besar PCI NU Qatar. Bapak Ibu sekalian, kemudian beliau kemarin minta kepada saya untuk disampaikan agar diisi oleh Gus Muhib. Gus Muhib itu putra beliau yang hari ini menjadi rektor salah satu perguruan tinggi yang didirikan oleh Kiai Asep. Namanya Institut Kiai Haji Abdul Halim. Tempatnya di Mojokerto. Perguruan tinggi yang memiliki cita-cita tadi di videonya nanti dikembangkan menjadi universitas internasional. Universitas yang berkaliber internasional, yang gambaran beliau bukan sekedar rekrut mahasiswa, tapi juga bisa memberikan beasiswa baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Yang dalam negeri alhamdulillah saya termasuk yang membantu untuk mengkoordinasikan itu. Setiap perwakilan provinsi ada diberi beasiswa setiap tahun. Ini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Nah, mereka diberi beasiswa kuliah dari 34 provinsi dan beberapa perwakilan kabupaten kota. Nah, harapan beliau juga bisa memberikan beasiswa untuk anak-anak dari mancanegara yang sudah diberi beasiswa yang mancanegara, terutama dari ASEAN. Ada Thailand Selatan, ada Filipina, ada Kamboja, ada Malaysia, dan seterusnya. Artinya, beliau selalu berpesan kepada kita, pada saya itu, ya kita itu harus punya cita-cita luhur, kata, yang tinggi. Karena dengan begitu Allah akan suka kepada kita, Allah akan senang kepada cita-cita yang. Nah, sebelum Gus Muhib bergabung, karena Gus Muhib juga mendampingi beliau, sekarang ini baru sampai di hotel, mungkin sebentar lagi kali ya, sambil saya ngintip-ngintip. Kalau sudah hadir Gus Muhib, Assalamualaikum Gus. Belum ya? Salam. Oh, sampun, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah rawuh beliau. Nah, beliau ini putra Kiai Asep Abdul Halim, dan juga beliau hari ini adalah rektor di Institut Kiai Haji Abdul Halim. Yang tadi Pak Kiai dalam profil sambutannya menyampaikan akan bercita-cita mendirikan universitas internasional. Dan hari ini Amanatul Ummah dengan IKH juga sudah luar biasa membantu meningkatkan SDM, berdaya manusia, khususnya untuk Nahdliyin ya, dan juga tentu kelompok-kelompok lain juga diperbolehkan untuk kemudian memberikan beasiswa yang saya sampaikan di awal tadi. Oke, karena Gus Muhib sudah hadir, monggo Gus bisa memberikan petuah-petuah kepada kita semuanya terkait bagaimana modernisasi pesantren, ya, khususnya untuk teman-teman PCI NU di Qatar. Mudah-mudahan nanti juga teman-teman PCI NU bisa bareng-bareng untuk membantu sinergis, terutama dalam membangun kerjasama IKH dengan beberapa universitas-universitas di Qatar tentunya, harapannya begitu. Nanti tinggal bagaimana kemudian kita mengoperasikan melalui jejaring pergulu. Sebagai laporan Gus Muhib, teman-teman PCI NU Qatar ini mendaftarkan PCNU-nya difasilitasi pergulu di PBNU. Di kita yang menginisiasi membentuk PCI NU Qatar. Konon ceritanya bertahun-tahun sudah menginisiasi tapi nggak jadi-jadi, nggak di SK-SK. Alhamdulillah kemarin berkah doa dan dukungan Pak Yai di SK-kan oleh PBNU, oleh Yai Said. Jadi pergulu ini sudah menginisiasi 2 PCNU internasional yang berbeda dengan PCNU yang lain. Salah satunya Thailand Selatan. Thailand Selatan itu asli pribumi. Hari ini juga Qatar ini agak berbeda karakteristiknya. Kalau Gus Muhib sudah melalang buana di Timur Tengah, di Eropa, ya kan, mungkin rata-rata anak-anak mahasiswa dari Indonesia.
Kalau ini rata-rata profesional, kalangan profesional, yang kemudian luar biasa menyempatkan waktunya untuk membangun PJNU di Qatar. Kira-kira begitu pengantarnya, Gus. Saya tadi sudah memutarkan profil Amanatul Ummah ya, dengan profil Kiai Asep terkait perjuangan-perjuangan beliau. Monggo berikutnya kami serahkan kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mohibur Rahman, Rektor Institut Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto, Jawa Timur. Monggo, Gus. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Yang kami hormati Rois Am PCI-NU Qatar, Bapak Kiai Haji Ali Mustafa. Jadi kalau di PCI-NU, Mas Aris, itu Rois Suriah itu harus kiai, meskipun faktualnya belum kiai. Gitu. Yang kami hormati Ketua Tanfidiyah PCI-NU Qatar, Gus Basit, saya harus nyontek dulu. Kemudian yang tidak lupa juga segenap rekan-rekan Pergunu yang berbahagia, serta para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kami menyampaikan permohonan maaf karena terlambat. Sebetulnya ini adalah sebuah konspirasi dari teman-teman, terutama yang diinisiasi oleh Mas Aris dan teman-teman Pergunu, karena Yai tadi disampaikan tidak bisa mengisi acara ini, faktornya adalah sedang umroh. Padahal kenyataannya teknis di lapangan urusan umroh, kebetulan saya juga yang ikut mendampingi beliau. Jadi harusnya saya juga berhak untuk mengatakan tidak bisa ikut hadir di acara ini. Tetapi karena saya merasa ini adalah sebuah kehormatan bahwa ada teman-teman PCI-NU, kebetulan saya dulu banyak juga bergabung dengan teman-teman di Mesir dan merasakan bagaimana suka dukanya aktif dan terlibat dalam mengurus dan mengelola serta menghidupkan PCI-NU. Bapak Ibu yang kami hormati, temanya sangat menarik tentang modernisasi pesantren, tapi saya tidak akan banyak menyampaikan karena saya kira waktunya juga terbatas. Bagi teman-teman, bagi hadirin yang di Indonesia mungkin sudah dalam tahap kenyang sekaligus persiapan untuk istirahat. Tapi bagi kami yang berada di Timur Tengah dengan teman-teman di Qatar dan di Saudi, saya kira masih berproses menahan kesabaran untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai nanti berbuka puasa. Temanya tentang modernisasi pesantren. Saya tidak akan menyampaikan secara kronologis, saya agak melompat-lompat, tetapi ini saya kira tema yang menarik. Saya ini mengingatkan kepada satu respon. Dulu ketika saya kecil, ada salah satu kerabat menyampaikan ingin sekolah kepada almarhum kakek saya. Kebetulan almarhum kakek saya ini salah satu pemilik pesantren di Jawa Tengah, kemudian juga merupakan murid dari Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika salah satu kerabat menyampaikan izin untuk sekolah, tetapi sekolahnya di madrasah. Jadi sekolahnya di madrasah ibtidaiyah. Respon kakek saya agak ajaib, agak aneh. Beliau menyampaikan, sekolah kok di madrasah, sekolah ya di sekolah umum gitu. Nah, jawabannya tidak akan saya sebutkan sekarang. Kenapa ini menjadi pertanyaan yang relevan, menjadi pertanyaan yang betul bisa diterima? Kita harusnya mencermati sejarah dulu. Kalau dalam konteks kajian di Indonesia, tentu pernah ada pertanyaan dari salah satu sarjana atau intelektual kita, Prof. Az-Zumardi Azra. Beliau pernah sedikit komplain lah, sedikit menyayangkan pesantren ini mau kemana? Apa kemudian mau ikut-ikutan
seperti sekolah umum yang kemudian kehilangan identitasnya, atau dalam bahasa Pak Sumardi itu sebagai kehilangan distingsinya, ataukah pesantren akan tetap dalam bentuk yang awal, yaitu sebagai sebuah pesantren salaf. Kalau kita mencermati dalam dunia intelektual sekarang, kita mengenal ada banyak ulama-ulama besar, seperti misalkan sebut saja Abdullah bin Bayah, Syekh Abdullah bin Bayah. Beliau sekarang ada di Dubai, menjadi salah satu pimpinan tertinggi Dewan Fatwa di Dubai. Background-nya adalah pesantren. Hanya saja beliau kelahiran Mauritania. Saya mohon maaf ini saya ada di Selasar hotel, karena tadi di lobby sangat ramai, kemudian di kamar juga kebetulan ada housekeeping, jadi di Selasar lobby hotel. Jadi kalau nanti ada tengok kanan kiri itu mohon dimaklumi, bukan tidak fokus, tapi memang karena kondisi lingkungan yang kurang bersahabat. Kembali kepada Syekh Abdullah bin Bayah. Syekh Abdullah bin Bayah ini seorang ulama besar. Kalau dikatakan dia background pendidikannya dari mana? Alumni pesantren. Tetapi di Mauritania, tempat kelahiran beliau, tidak ada istilah pesantren. Tetapi lembaga yang fungsi dan perannya sama dengan pesantren ada. Namanya adalah Mahdharah. Mahdharah inilah yang kemudian sampai menarik minat dari seorang pendakwa di Barat yang saya kira sangat masyhur, namanya Syekh Hamzah Yusuf. Beliau juga sampai memutuskan masuk Islam dan memutuskan untuk belajar Islam langsung di Mahdharah di Mauritania. Kemudian fenomena pesantren ini juga ada di negara-negara lain seperti Maroko misalkan, tentu dengan nama yang berbeda-beda. Di Maroko ada yang disebut sebagai zawiyah. Kemudian di Mesir juga ada. Kita mengenal ada tokoh besar yang kontroversial dari sisi pilihan politiknya, yaitu Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau sebelum di Al-Azhar, kemudian mendapatkan S3-nya di Al-Azhar, juga lulusan dari pesantren di Mesir, atau yang lazimnya disebut sebagai kutab. Jadi pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan mempunyai peran dan tentu mempunyai nama yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Apa titik persamaannya dari kutab, kemudian dari Mahdharah, kemudian dari pesantren pada saat awal? Titik persamaannya adalah mereka semua mengajarkan tentang materi-materi keislaman, atau yang disebut dalam istilahnya Jos Makdisi itu sebagai exclusive science, sebagai ilmu-ilmu yang eksklusif. Apa ilmu eksklusif itu? Ya tafsir, kemudian hadis, kemudian Al-Quran, segala macam. Jadi ini titik persamaannya, titik temunya. Kemudian pada perkembangannya di Indonesia, sebelum mereka juga mempunyai pesantren yang sama, sekarang kita punya pesantren besar lah di Indonesia yang berbasis tradisional, yang sama dengan Mahdharah, dengan kutab segala macam, atau Rubat di Yaman. Tentu ya pesantren Sidowiri, kemudian Asem Bagus, kemudian Lirboyo, dan yang lain-lain. Tetapi kemudian di Indonesia terjadi perubahan, yang saya kira perubahan ini sangat fundamental di kalangan pesantren-pesantren di Indonesia, yang kemudian muncul ada istilah pesantren modern, kemudian ada istilah pesantren hybrid, bahkan ada pesantren berbasis pertanian, pesantren berbasis entrepreneurship, dan segala macam. Nah, kembali kepada fungsi awal dari pesantren, atau Mahdharah, atau kutab, atau rubat. Di awal pendiriannya, mereka semua dimaksudkan untuk menghasilkan ulama, bukan menghasilkan yang lain-lain. Jadi pesantren itu untuk apa? Pesantren adalah untuk menghasilkan ulama, bukan untuk menghasilkan orang-orang
yang punya kemampuan agama baik. Bukan untuk menghasilkan profesional-profesional yang punya punya pengetahuan keagamaan yang relatif baik. Nah, ini menarik. Kemudian di Indonesia muncul apa? Muncul sebuah cara untuk mengadaptasi atau untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan zaman. Sehingga kemudian saya kira kalau kita membaca sejarah, salah satu pesantren yang paling awal untuk membicarakan atau membuka diri terhadap upaya modernisasi adalah justru yang dipelopori oleh Tebu Ireng sebagai salah satu pesantren tertua atau terawal di Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih dampak dari pergeseran ini? Dari yang tadinya orientasinya adalah membentuk atau memproduksi ulama, kemudian menjadi pesantren yang saya sebut sebagai pesantren yang pelangi atau gado-gado, tidak punya target secara spesifik menghasilkan ulama. Kenapa demikian? Kemudian faktor apa yang melatar belakangi hal ini? Saya kira faktor pertama yang melatar belakangi ini adalah tentu dari tuntutan masyarakat. Masyarakat ketika mereka dihadapkan dalam kehidupan yang instan, pilihannya itu adalah mereka mengajari langsung anaknya terkait materi-materi agama, ataukah mereka justru mencari tempat yang bisa dipercaya untuk mendidik anaknya. Kalau kita mengacu kepada pendapat atau teori yang disampaikan oleh Ibnu Sina, sebagaimana dikutip dalam The Age of Achievement, di situ dikatakan bahwa justru usia 6 tahun ke bawah itu adalah usia yang paling menentukan untuk memberikan materi-materi keagamaan yang sifatnya fundamental. Nah, yang paling baik pola pengajaran pada usia 6 tahun ke bawah itu adalah pola pengajaran yang langsung ditangani oleh orang tua. Kemudian kenyataannya adalah di Indonesia sampai usia begitu itu sudah dikirim keluar, sudah dikirim ke PPQ segala macam untuk belajar. Ini yang agak berbeda dari apa yang diteorikan oleh Ibu Sina. Baru nanti pada usia 6 tahun ke atas sampai 14 tahun, ini mereka sudah mulai berbicara dengan mulai diajari materi-materi yang sifatnya umum, tetapi di situ ada materi-materi keislaman. Baru pada jenjang usia 14 tahun, itulah mereka kemudian melakukan penjurusan yang spesifik. Apakah mereka mau jadi ulama? Apakah mereka mau jadi profesional? Apakah mereka mau jadi pemimpin? Apakah mau jadi pebisnis? Ini mulai dari usia 14 tahun. Itu menurut Ibnu Sina. Saya tidak tahu menurut pendidikan Indonesia dalam jenjang yang mana. Nah, kaitannya apa dengan pesantren modern? Pesantren modern itu hadir sebagai respon dari pesantren terhadap tuntutan masyarakat. Masyarakat yang seharusnya mereka punya tanggung jawab untuk membina, untuk mendidik terhadap bagian terkecil dari sistem sosial mereka, yaitu keluarga, tapi itu justru dipasrahkan kepada pihak luar. Ini yang tadi tidak sesuai dengan apa yang diteorikan oleh Ibnu Sina. Sehingga apa yang diminta oleh orang tua itu kemudian dicoba direspon oleh pesantren. Orang tua menghendaki anaknya itu tahfidz Quran, maka kemudian dimasukkan ke dalam pesantren tahfidz Quran. Orang tuanya menghendaki anaknya dimasukkan mempunyai skill IT, maka kemudian pesantren itu hadir misalkan berbasis IT. Kemudian orang tua atau calon wali santri menghendaki anaknya itu masuk di pesantren tapi punya kemampuan bahasa, maka kemudian ada pesantren berbahasa. Apakah ini salah?
tentu tidak salah. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pesantren pada fase awalnya adalah dimaksudkan untuk menghasilkan ulama. Ini sebuah cerita nyata ketika anak-anak Amalatul Ummah itu banyak menguasai jurusan-jurusan keilmuan sains atau eksak, itu sampai muncul ada satu komentar dari salah satu institusi yang saya kira tidak layak kalau saya sebutkan. Itu saya menyebutkan begini, mau pesantren di mana? Saya mau masukkan anak saya di Amalatul Ummah. Oh, kalau itu pesantren yang matematika, karena di situ anak-anaknya pintar matematika, tapi secara kualitas penguasaan keilmuan keislaman ini berkurang. Satu sisi statement ini benar, tetapi justru di sisi yang lain ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Sebab kalau menghendaki bahwa santri itu mempunyai kemampuan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, maka tentu dia harus memasukkan anaknya di pesantren yang memang masih sesuai dengan fitrahnya, yaitu yang seperti Mahdhoroh, kemudian Kuta, kemudian Rubat. Di mana? Ya di pesantren-pesantren tadi yang saya sebutkan, yang kemudian diasosiasikan oleh banyak kalangan di Indonesia sebagai pesantren salaf. Tetapi ketika kemudian anak atau si calon wali santri itu memasukkan anaknya di pesantren yang disebut tanda kutip sebagai pesantren modern, maka sesungguhnya harapan untuk penguasaan keilmuan keagamaan itu tidak boleh berlebihan sebagaimana harapan kepada pesantren-pesantren yang masih salaf. Ini poin pertama yang saya kira harus menjadi pemahaman masyarakat di Indonesia. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kurang berapa lagi waktunya ini? Masih lama, Pak Rektor. Ya, cukup lama. Masih lama. Saya yang bermasalah ini kan, kalau masih lama. Baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana dengan fenomena pesantren modern, terutama misalkan kalau kita bicara konteksnya di sini Amalatul Ummah. Apakah masih layak disebut sebagai pesantren? Iya, masih layak. Kenapa layak? Karena justru disitulah kemudian ini saya mencoba mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina. Sebagaimana yang disadur atau dikutip dari The Age of Achievement itu tadi. Kata Ibnu Sina, pendidikan yang baik adalah ketika usia 6 tahun ke bawah, kemudian atau kalau mau dibulatkan itu 14 tahun ke bawah, itu yang paling baik adalah pendidikan yang sifatnya terikat pada attached to family, yang terikat pada keluarga. Tetapi begitu kemudian sudah masuk usia 14 tahun ke atas, justru yang paling baik itu harus berada di lingkungan yang memang didedikasikan, dimaksudkan untuk menjadi sebuah lingkungan pendidikan. Dalam hal ini tentu pesantren. Jadi kalau usia 13 tahun, 12 tahun, 14 tahun dimasukkan ke pesantren, menurut teorinya Ibnu Sina itu yang betul. Itu yang betul. Kenapa betul? Karena di fase inilah kemudian anak-anak sudah harus mulai di-drive, dikondisikan untuk memilih nanti ke depannya itu mau jadi apa. Kalau mau jadi ulama, ya berarti dia harus menekuni materi keislaman. Kalau dia mau jadi dokter, ya diarahkan ke dokter. Ini yang saya kira, mohon maaf, termasuk yang diterapkan oleh Profesor Dr. Kiai Asep Saifuddin Halim selaku Ketua Perhimpunan dan juga pendiri Pesantren Amalatul Ummah. Beliau punya 4 the goals of graduate. Salah satunya adalah menjadi ulama besar yang akan menerangi dunia. Nah, the goals of graduate ini tentu selaras dengan teori tadi. Ketika usia 14 tahun, mereka kemudian
bercita-cita dan orang tuanya mendorong untuk masuk ke masuk ke jenjang karir, misalkan anggap itu profesi ulama, ya mereka masuk di satu sistem yang disebut sebagai kelas host. Kelas host ini adalah mekanisme internal. Saya coba tarik ke wilayah praktek di Amanatul Ummah. Kelas host ini adalah satu mekanisme yang dibangun dan dikonsepkan oleh pengasuh Amanatul Ummah sebagai upaya untuk agar pesantren modern tidak tercerabut dari sisi kesejarahannya, agar peran pesantren sebagai sebuah sebuah entitas yang bisa menghasilkan ulama, memproduksi ulama itu tidak hilang, sehingga kemudian harus bisa melahirkan ulama. Maka kemudian tentu ini menarik bahwa di sini ada teman-teman dari PJNU Qatar yang kebetulan profesional juga. Menariknya adalah apa? Mereka yang akan menjadi ulama ini kan tentu butuh penguasaan dari sisi bahasa, kemudian dari sisi upgrading keilmuannya, dan ini hanya bisa, saya kira, hanya bisa ditemukan ketika mereka kemudian hijrah atau menuntut ilmu di negara-negara yang tradisi keilmuan keislamannya kuat. Saya bukan berarti underestimate terhadap sistem pendidikan keislaman yang melahirkan ulama di Indonesia, tentu tidak. Karena toh faktanya kita juga bisa menghasilkan ulama-ulama berkaliber internasional. Yang terbaru tentu misalkan kalau kita menyebut nama adalah yang terbaru, yang fenomenal saya kira adalah almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud yang karyanya diakui sampai di Mesir misalkan. Kemudian ada banyak saya kira ulama-ulama muda yang juga mulai muncul di dunia ini. Ini yang dalam konteks Amanatul Ummah. Kemudian pesantren itu juga selain pesantren modern itu selain tidak boleh tercerabut dari akar kesejarahannya untuk menghasilkan ulama, pesantren modern itu juga harus mampu menjawab tantangan dan tuntutan dari masyarakat dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa menghasilkan anak-anak yang mampu dalam bidang sains. Dan ini juga menjadi apa? Ini juga menjadi salah satu tanggung jawab pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan. Saya menggambarkan dari satu bukunya Imam Al-Yusi, seorang ulama besar dari Maroko. Beliau mengarang satu buku yang agak tebal, namanya Al-Qanun fi Ahkamil Ilmi wa Ahkamil Alim wa Ahkamil Muta'alim. Di situ Al-Yusi menjelaskan bahwa ketika Ibnu Juzai itu memberikan diferensiasi perbedaan antara ilmu syariat, kemudian ilmu yang menjadi alat bantu syariat, kemudian ada ilmu yang tidak syariat, tidak syar'i, begitulah. Itu sudah ada dari zaman dahulu. Jadi kalau orang Indonesia sampai ada wajan syar'i, kemudian hijab syar'i, kemudian ada kulkas syar'i, itu sebetulnya ikut pendekatannya Ibnu Juzai. Ibnu Juzai itu mengatakan ada ilmu syar'i, ada ilmu tidak syar'i, ada yang ilmu digunakan untuk mendekatkan diri kepada agama. Ini dibantah oleh Imam Al-Yusi. Bagi Imam Al-Yusi itu semua ilmu pada hakikatnya berorientasi kepada kepada maqasidus syariah, entah itu kedokteran, entah itu biologi, entah itu matematika dan yang lain-lain. Sehingga beliau tidak sepakat kalau kemudian ilmu itu dikotak-kotakkan. Kalau dulu kan ada ilmu umum, ilmu agama, saya kira menjadi tidak relevan lagi. Nah, poinnya adalah yang ini saya tekankan di sini, ketika pesantren modern kemudian sah dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah pesantren modern, maka pesantren modern itu harus berhasil meluluskan santri-santrinya menjadi saintis-saintis yang betul-betul diakui.
Jadi kalau bisa menghasilkan ulama, tentu dia pesantren dalam bentuk asalnya. Kalau kemudian dia bisa menghasilkan saintis-saintis yang luar biasa, dan tentu itu adalah wujud dari pengembangan pesantren yang menurut Imam Al-Yusi sesuai dengan apa? Dengan apa yang diyakini oleh beliau, bahwa tidak ada pembagian keilmuan, itu tidak ada model ilmu umum, ilmu akhirat, ilmu dunia, tidak ada. Semuanya adalah ilmu yang ketika diniatkan dan dipergunakan dalam konteks kebenaran, maka itu menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah ilmu yang based on syariah, menjadi ilmu yang berbasis syariah. Dan saya kira dalam konteks mohon maaf karena saya yang saat ini paham tentang Amanatul Ummah, yang saya tahu maksud saya Amanatul Ummah, ya ini yang kemudian dicoba diterapkan di Amanatul Ummah. Bagaimana anak-anak itu didorong untuk menjadi seorang dokter, kemudian didorong untuk menjadi seorang arsitektur, menjadi ahli pertambangan, menjadi ahli IT, tetapi mereka background-nya adalah dari pesantren. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir, tantangannya ke depan apa modernisasi pesantren? Tantangan yang paling besar bagi pesantren ketika kemudian dilakukan modernisasi adalah yang pertama, pesantren itu tercerabut dari sisi kesejarahannya. Pesantren itu tidak bisa menghasilkan ulama, tidak lagi bisa menghasilkan ulama, dan pada saat yang bersamaan, pesantren itu tidak bisa melahirkan atau menciptakan atau memproduksi alumni-alumni yang mempunyai kemampuan sains. Ini akan sangat tragis sekali kalau kemudian misalkan hanya sekedar kuliah, kemudian selesai kuliah, pulang segala macam, tidak ada hal-hal yang luar biasa. Kemudian problem berikutnya adalah bagi pesantren modern, selain tadi bisa tercerabut dari sisi kesejarahannya, berarti ada di tengah-tengah, ada di ambiguitas. Apakah dia harus menciptakan ulama atau tidak? Yang kedua yang tidak kalah penting dari tantangan pesantren modern ke depan adalah bagaimana pesantren ini kemudian mampu untuk menjawab apa yang dari awal kemunculan pesantren, baik itu dalam bentuk mahdoroh, baik dalam bentuk kutab, baik dalam bentuk rubat, adalah sisi etika dan perilaku, sisi akhlak. Ini yang harus bisa dijawab oleh pesantren modern. Kenapa? Sebab sebuah pesantren itu dinamakan pesantren, manakala di situ sisi takdibnya, sisi akhlaknya, sisi implementasi penanaman karakter itu ada. Itu ada dan harus ada. Maka kemudian kalau kita membicarakan teori-teori yang disampaikan oleh Imam Badruddin Ibnu Jamah Al-Kanani dalam Tadhkiratus Sami, dari sisi memilih madrasah saja, orang tua itu pertimbangan awalnya bukan dari sisi ekonomi, apakah itu murah atau mahal, apakah itu berkualitas atau tidak berkualitas. Tapi menurut Imam Ibnu Jama'ah adalah ketika kita hendak memilih pesantren atau madrasah, maka pilihlah bahwa pesantren itu yang didirikan oleh sosok, oleh figur, dan dikelola oleh figur atau sistem yang tidak terkooptasi oleh kepentingan yang tidak jelas. Kalau bahasanya kan sangat ekstrim, tidak diambilkan dari uang haram, apalagi dari uang subhat. Ini kan agak berat kalau kita terapkan sekarang. Kalau misalkan saya sebagai calon wali santri mau memasukkan anak saya, kebetulan anak saya usianya 7 tahun, saya bilang misalkan, Bapak Ibu ini bangunan dari mana? Apakah dari bantuan dari koruptor misalkan? Ini kan agak problematis sekali kalau diterapkan sekarang. Tapi itu menjadi acuan bagi apa? Bagi ulama-ulama zaman dahulu, karena ini terkait dengan penanaman etika dan karakter bagi anak didik. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, tantangannya adalah terkait dengan pesantren modern ini adalah
mereka yang terlibat dalam dalam kepengasuhan di pesantren itu tidak diperkenankan terlalu banyak keluar masuk area pesantren. Jadi pesantren itu seperti monasteri, seperti kuil-kuil bagi biara yang orangnya enjoy di situ, terpenuhi kehidupannya di situ. Itu yang digambarkan oleh konsep pendidikan Islam. Jadi kata Ibnul Jamah itu mengatakan, kalau ada guru mengajar di pesantren, kemudian dia masih sering mondar-mandir bersentuhan dengan dunia luar, ini dikhawatirkan nanti akan membawa pengaruh buruk terhadap anak didiknya. Dan saya sepakat dengan ini. Kenapa saya sepakat? Contoh lah, begini misalkan. Dalam pengalaman Amanatul Ummah, perayaan ulang tahun itu dengan meniup lilin bagi pengasuh itu sebagai hal yang ditabukan. Saya tidak membicarakan dari sisi legal hukumnya, tapi dari sisi keputusan seorang pengasuh mengatakan bahwa itu tidak layak di pesantren. Tetapi ironisnya, itu justru terjadi ketika ada muridnya memberikan surprise kepada gurunya kado ulang tahun. Makanya tadi Ibnu Jamah mengatakan sebaiknya seorang pengajar yang ada di dalam lingkungan pendidikan itu tidak terlalu sering berinteraksi dengan dunia luar. Artinya, dalam konteks sekarang mungkin adalah guru itu tidak banyak mengimpor nilai-nilai luar untuk kemudian dibawa masuk ke dalam kompleks pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira saya potong di sini. Kemudian apa jawaban dari pertanyaan di awal? Mau sekolah kok di madrasah katanya. Pertanyaan itu atau statement itu mungkin bermasalah, tetapi sesungguhnya tidak bermasalah. Artinya apa? Seseorang ketika memutuskan untuk masuk ke sekolah, memutuskan untuk masuk ke madrasah, maka berarti dia juga harus mulai bisa untuk memutuskan di sisi mana dia kemudian akan menekuni jenjang berikutnya. Apakah dia mau jadi ulama, apakah dia mau menjadi intelektual, apakah mau menjadi sarjana, ataukah menjadi orang kebanyakan. Itu yang saya kira menjawab dari statement di atas. Sekolah kok di madrasah, sekolah ya di sekolah umum. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya juga mohon maaf kalau saya akhiri di sini. Kebetulan ini manual sekali. Saya pakai handphone, kemudian saya pegang karena tidak ada tripod, tidak apa-apa. Datang ke sini untuk umroh. Ternyata ini namanya umroh barokah, umroh makbulah, karena bisa bersilaturahim dengan semua audiens dari Qatar, dari Indonesia, dan yang lain-lain. Terima kasih, mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Pak Dasep dipandu. Ya, monggo Pak Adi Laksono. Ya, terima kasih Pak Kiai atas penjelasan yang sangat singkat, padat, tetapi sangat jelas gitu Pak Kiai. Dalam menjawab beberapa poin tentang modernisasi pesantren. Ya, di sini ada beberapa catatan yang sangat menarik bahwa tentang modernisasi pesantren, yaitu sebenarnya inti awal dari berdirinya pesantren di Indonesia seperti apa, kemudian juga peran pesantren sebagai media pendidikan di Indonesia, kemudian perkembangannya di Indonesia sama seperti di negara-negara lain. Adapun titik persamaannya yaitu mengajarkan tentang materi keislaman dan sebagai eksklusif sebagai sains seperti tafsir, hadis,
Kemudian juga ya tadi beliau juga menjelaskan di awal pesantren itu untuk menghasilkan ulama, bukan untuk menghasilkan orang-orang yang punya kemampuan agama yang baik. Dan adapun pergeseran yang ada sekarang ini menjadikan pesantren lebih pelangi, yaitu tidak mempunyai target yang secara spesifik. Dan poin-poin yang lainnya yaitu fenomena pesantren modern, berdasarkan dari Ibnu Sina bahwa bagaimana seorang anak gitu ya untuk memulai untuk berpendidikan mulai dari usia 6 sampai 14 tahun, pendidikan yang terikat kepada keluarga, dan 14 tahun ke atas harus berada di lingkungan untuk menjadikan sebuah lingkungan pendidikan. Dan adapun tantangan yang dihadapi dalam modernisasi pesantren, yaitu pesantren memang akan tercabut dari sisi sejarah kesejarahannya, tidak bisa melahirkan alumni-alumni yang memiliki sains. Dan poin selanjutnya, tantangan berikutnya yaitu ambiguitas antara menciptakan ulama atau bagaimana mampu untuk menjawab secara etika dan perilaku, sisi akhlak. Dan ya tantangan selain itu mengenai bagaimana untuk memilih madrasah, ya istilahnya apakah madrasah itu dari uang haram atau lain sebagainya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu dari audiens semua, jika ada pertanyaan yang disampaikan bisa disampaikan, bisa mengangkat tangannya. Dan untuk yang pertama saya akan membuka 3 pertanyaan di sesi tanya jawab ini. Monggo silakan Bapak dan Ibu. Pak Dasep, sudah ada pertanyaan dari salah satu jamaah di kolom chat Pak Dasep. Oh iya, ini dari Bapak Eko David ya. Baik, ya, coba betul. Saya bacakan di sini pertanyaan dari Bapak Eko David, yaitu bagaimana relevansinya konsep al-mahafidatu ala qadim as-solih wal ikhda bil jadid al-ikhlas dengan modernisasi di pesantren, mengingat sisi lain pendidikan pesantren dihadapkan dengan kemajunya zaman dengan eksistensi teknologi yang tidak bisa diabaikan. Acap kali pesantren terlalu maju segala lini, tapi landasan fundamentalnya sebagai pesantren semakin terkikis. Jadi mungkin Pak masuk pada itu konsep itu al-muhafadzatu 'alal qadim sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, mungkin itu ke Pak Kiai yang dimaksud, mungkin itu sesuai usul fiknya mungkin itu. Iya, monggo Bapak Kiai bisa menjawab pertanyaan yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Saya mencoba membandingkan saja sampai sekarang itu di Singpiti atau di Mauritania itu mereka belajarnya masih nomadik sekali. Mereka pakai papan, pasti bisa lah di searching di YouTube segala macam. Mereka mereka di bawah tenda, kemudian mereka jauh dari gedung, dari sarana yang layak sekali. Itu mereka satu sisi dari sisi fisik tidak modern, justru sangat tertinggal. Tetapi dari sisi kualitas saya kira luar biasa. Karena sekarang di negara-negara Timur Tengah mereka rata-rata yang mendominasi dari sisi keilmuan. Selain Al-Azhar tentu, kemudian Yaman adalah ulama-ulama dari Mauritania. Walad Didu, misalnya Syekh Walad Didu misalkan yang sekarang di Dubai juga sama. Kemudian Abdullah bin Bayah juga sama, kemudian Hamzah Yusuf yang sekarang punya Zaitunah College di Amerika, itu juga alumni situ. Tetapi mereka juga kemudian tidak menutup diri terhadap teknologi. Saya kira ini faktor subjektif sekali. Apakah mereka mau membuka diri atau tidak membuka diri.
Rubat Yaman, saya pikir misalkan Darul Mustafa, sistemnya sistem yang konvensional sekali, sistem yang lama sekali itu. Tapi dari sisi bagaimana mereka mengemas, saya kira luar biasa. Kalau kita lihat kanal media sosial dari Darul Mustafa, itu sudah diterjemahkan dalam beberapa banyak bahasa dunia. Kemudian sekarang satu konsep baru lagi yang diterapkan di Maghdoroh di Mauritania adalah mereka punya satu konsep online courses. Ini kan luar biasa. Orang kalau dulu membayangkan mau jadi ulama, berarti kan kalau mengikuti track-nya Hamzah Yusuf, dia dari barat kemudian ke Mauritania, kita dari Indonesia ke Mauritania tinggal di tengah gurun Sahara misalkan. Sekarang bisa cukup dengan duduk memodalkan kuota berapa giga, kita sudah mengikuti kajian-kajian, bimbingan-bimbingan dari ulama-ulama yang memang berkompeten. Jadi apakah pesantren itu harus dimodernkan? Saya kira jawabannya iya. Tetapi dari sisi mana kemodernan itu akan diterapkan? Ini yang menjadi pengalaman yang sangat personal dan subjektif. Ada yang dari sisi manajerialnya, manajemennya, ada yang dari sisi kemasannya, ada yang mungkin dari sisi justru menggabungkan dan mengawinkan antara keilmuan-keilmuan yang sampai sekarang masih didikotomikan, dipisahkan. Ini keilmuan umum, ini keilmuan agama. Padahal saya kira enggak lah. Saya kira itu ilmu ya semuanya sama. Makanya kita perhatikan saja. Imam Ghazali jadi ulama ahli usul fikih, dia punya kemampuan kedokteran. Kemudian Ibnul Jamaah, kita lihat saja dalam Ibnul Jamaah itu banyak sekali teori-teori kedokteran yang berlaku pada saat itu, yang sekarang ini kemudian menjadi hilang dari tradisi pesantren. Karena saya melihat bahwa pesantren itu mereka mengikuti dari negara-negara di Timur Tengah, tapi kemudian banyak yang diperas karena disesuaikan dengan kondisi di masyarakat. Jadi al-muhafadzatu ala qadimus sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, iya itu pasti, itu sunnatullah. Tetapi dalam level yang mana, dalam sisi yang bagaimana, itu saya kira terkait dengan kesiapan masing-masing pesantren, masing-masing pengasuh, dan itu menjadi faktor yang sangat subjektif dan personal. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Kiai atas jawaban yang diberikan. Mungkin untuk selanjutnya masih ada pertanyaan. Saya buka untuk termin pertanyaan. Oh, dari Pak Ali Mustafa, monggo Pak Ali. Bisa disampaikan, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Muhi, pertama terima kasih banyak sudah di dalam kesibukan yang luar biasa pada ibadah umrohnya masih menyempatkan menjumpai kita semua. Saya hanya ingin ini, Gus Muhib, menyampaikan bahwa menjadi impian kita rekan-rekan di Qatar itu juga bisa mengaji dengan kondisi kita itu ada di Qatar. Artinya kita jauh dari tanah air, kita jauh dari pesantren, tapi kita ingin mengikuti kurikulum yang ada di pesantren. Jadi seperti Gus Muhib tadi sampaikan bahwa di era teknologi informasi yang luar biasa begini, salah satu modernisasi pesantren itu adalah kita nggak ada batasan di mana kita berada. Kita di tengah gurun pasir, kita ada di Qatar, tapi kita masih bisa belajar dari Mauritania atau dari Mojokerto. Nah, kita pengen bagaimana caranya kita bisa ngaji dari Mojokerto misalnya, atau dari Pergunu yang di bawah pimpinan Pak Aris itu, tetapi dengan kurikulum yang memang terstruktur sehingga kita pun juga punya target, kemudian kita juga
punya outcome pada suatu hari, dan kita nggak dibatasi oleh usia juga gitu, karena kan ngaji kita ya kita nggak keberatan ngaji belajar anak-anak kita atau cucu kita. Kira-kira begitu Pak Yai Gus Muhib, monggo dibantu kami bagaimana agar kami juga bisa menjadi santri meskipun kita santri dari jarak jauh sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Pertanyaan yang sangat menarik dan sangat relevan untuk kita yang berdomisili di Qatar ini, Kiai. Baik Kiai, mungkin bisa dijawab pertanyaannya. Baik, menarik ini. Teman-teman Qatar ini, kalau profesional itu berarti ada yang pakar IT, pakar segala macam. Saya kira memang iya, sudah menjadi keharusan. Ini yang dalam, saya kira momen boomingnya, misalkan kayak di Al-Azhar itu ketika 2 atau 3 tahun ini, ketika terjadi pandemi, para masyaikh Al-Azhar itu membuka diri. Mereka kemudian mengajar ngaji, disiarkan secara live, kemudian mereka juga membuat grup Telegram. Itu saya mengikuti beberapa grup Telegram dari guru-guru saya dulu. Ada yang materi fikih dasar, kemudian semuanya berjenjang. Dan ini saya kira menarik. Itu seharusnya bisa segera diwujudkan. Dan ini tentu menjadi PR besar bagi teman-teman di pengurus pusat pergunung. Ada Gus Aris ini di sini, nanti bisa di follow up kira-kira bagaimana mungkin dari sisi jaringan, kemudian segmentasinya, kemudian nanti dari sisi modul dan pematerinya bisa didiskusikan. Tapi saya kira ini sebuah hal yang saya kira baik. Dan sebagaimana tentu misalkan kita juga berharap terkait tadi upgrading keilmuan. Kita itu kan di Indonesia punya mindset sesuatu yang datang dari luar negeri itu kelihatan baik, kelihatan bagus itu. Kita punya banyak kiai yang alim-alim, tapi rasanya kurang mantap kalau tidak ngaji kepada syekh-syekh misalkan itu. Itu kan sebetulnya hanya karena faktor faktor psikologi saja. Dan saya tahu bahwa di Qatar itu banyak sekali orang-orang besar yang punya nama-nama besar dalam sisi keilmuan keislaman. Dan saya kira juga bisa dikoordinasikan. Jadi 1 bulan sekali, tidak usah serius-serius lah. Kalau dengan yang ngaji serius begitu itu paling nanti pesertanya 7, 5 begitu. Mending yang ringan tapi berkelanjutan dan waktunya bisa diatur gitu. Saya kira baik-baik saja, saya setuju itu. Tinggal bagaimana ke depannya mau dikerjasamakan atau mau diimplementasikan dengan teknis yang bagaimana. Saya sebagai seorang santri, sebagai seorang supir itu ya derek mawon lah pokoknya, sam'an wa ta'atan itu nanti kira-kira bagaimana. Ya, terima kasih Kiai untuk penjelasannya. Mungkin dari Pak Ali ada tanggapan Pak Ali? Ya, terima kasih. Itu sudah clear apa yang disampaikan Gus Muhib tadi. Artinya sekarang kita nanti ingin terus berkoordinasi dengan Pak Aris, Pak Dr. Aris untuk memfollow up ini. Jadi insya Allah itu kalau dari Gus Muhib tadi itu dimungkinkan dan itu bagus. Dan Pak Aris ini pakarnya kurikulum dan sebagainya. Mungkin Pak Aris bisa menambahkan tentang hal ini. Monggo Pak Aris. Oke, Pak Ali, Pak Dasep, Gus Muhib. Saya pada prinsipnya derek di belakang Gus Muhib. Jadi apa yang saya selalu menarik kalau diskusi dengan Gus Muhib itu. Jadi di sela-sela ketika aktivitas pergunungan selalu saya laporannya ke Pak Kiai Asep dan selalu sowan di pesantren beliau. Di sela-sela saya itu kadang diskusi. Termasuk yang dipikirkan oleh Pak Ali itu juga banyak dipikirkan oleh beliau. Beberapa waktu lalu beliau membuat semacam darusna atau apa nih Gus ya?
Darusatuna atau apa itu yang menurut saya bagus sekali itu Gus. Itu nanti bisa menjangkau internasional Gus itu. Beliau sudah punya kanal digitalisasinya Pak, gitu. Tinggal dikembangkan, kemudian konsepnya itu seiring dengan yang digagasan Pak Ali tadi gitu. Tapi tentu saya yakin harapannya adalah tidak keluar dari core atau dari nilai core bisnis atau nilai dari Amanatul Ummah itu tersendiri gitu. Yang memang hari ini apa yang sudah dilakukan di Amanatul Ummah baik dari sisi manajemen, sisi kurikulum itu betul-betul teruji. Tadi yang Gus Muhib sudah sampaikan. Beliau sudah punya kanalnya itu Pak Ali. Nanti tinggal kita kembangkan. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan. Ini luar biasa gagasan Gayung Bersambut nih. Kalau sampai bisa jalan akan menjadi amal jariah yang luar biasa, tidak sekedar kemudian bernilai keilmuan, tapi juga saya yakin akan bernilai pada kekuatan sisi-sisi nilai kebangsaan, sisi-sisi nilai cinta tanah air dan seterusnya itu yang akan mahal harganya, akan bernilai sustainable, berlanjutan yang tidak ada batasan waktu kalau sampai bisa jalan dengan baik. Terus Darusatuna Network apa nih Gus? Kok lupa saya. Darusna itu sudah Pak, saya sudah menyimak beberapa kali, luar biasa itu jangan dari beliau-beliau, dan saya yakin akan menjadi kanal yang menarik itu nanti. Gitu Pak Ali, jadi beliau punya Pak Ali, nanti tinggal kita detailkan. Kalau Pak Ali hari ini di Indonesia pas pulang, saya mohon izin Gus, mungkin bisa diterima gitu silaturahim ke Amanatul Ummah untuk bisa lebih memahami Amanatul Ummah secara keseluruhan sehingga bisa dikembangkan di berbagai negara gitu sesuai cita-cita Kiai Asep. Gitu responnya Pak Ali. Pada prinsipnya saya siap membantu dan saya berharap terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak ke Pak Aris. Saya rasa ini adalah satu opportunity yang sangat baik, sangat bagus buat kami semua, dan apalagi yang disampaikan Pak Aris tadi, ini kita berbicara untuk sustainability, keberlangsungan, keterus berlangsungan daripada proyek ini atau dari program ini. Jadi saya memanakan modernisasi ini salah satunya adalah teknologi informasi ini harus kita manfaatkan di dalam memberikan kajian-kajian kita sehingga borderless. Jadi kita haji dari Mojokerto tapi ke seluruh penjuru dunia, ya kan. Jadi apa yang disampaikan Gus Muhib tadi juga cocok. Kita kita ada di Qatar tapi tetap ngaji ke Indonesia juga itu sangat baik gitu. Dan tawaran dari Pak Aris tadi untuk diantar untuk sowan ke Mojokerto, bagi saya itu adalah kesempatan emas. Itu mudah-mudahan nanti bisa terwujud nih Pak Aris. Amin amin. Jadi saya tambahkan dikit kali ya. Saya sih berharap setelah pertemuan ini Pak Rektor Gus Muhib bisa kemudian berkenan gitu, misalkan di teman-teman PCNO untuk kemudian menyambungkan dengan salah satu universitas yang ada di Qatar, misal Qatar University misalkan, atau dengan KBRI dan lain sebagainya, sehingga nanti akan ada semacam hubungan antar universitas, kemudian akan melibatkan teman-teman PCNO gitu, sehingga aktivitas yang diharapkan lebih luas tadi akan lebih mudah gitu Pak. Harapan saya begitu, dan mudah-mudahan Gus Muhib juga mengamini. Kalau nggak sibuk, beliau sibuk sekali. Siap Pak. Nanti mungkin kalau ada kesehatan, ada rezeki kita agendakan. Sebetulnya Yai itu punya agenda setiap akhir tahun ke negara-negara Timur Tengah. Itu kalau ini kan sementara yang biasanya kita list itu Libanon, kemudian Maroko, Mesir, yang ditambahkan sudah itu Sudan sama Yaman rencananya. Kalau Qatar ini bisa bisa gayung bersambut, mungkin bisa kita agendakan juga kapan kira-kira begitu untuk silaturahim ke sana. Ya, terima kasih banyak Gus Muhib. Nanti insya Allah saya juga akan bicara dengan fungsi
Pendidikan dan Budaya dari KBRI. Kemudian Pak Ali Murtado itu juga salah satu mustasyar PJIN Qatar. Mudah-mudahan beliau bisa membantu menjembatani. Di sini ada Qatar University, di mana setiap tahun setahu saya itu memberikan beasiswa buat mahasiswa dari Indonesia untuk ngambil program bahasa Arab setahun di Qatar. Dan juga di sini ada Hamad bin Khalifah University, Faculty for Islamic Studies. Jadi itu adalah fakultas yang setahu saya dikembangkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, dan itu cukup berkembang, dan itu juga sering memberikan beasiswa diantaranya kepada mahasiswa dari Indonesia. Kalau menurut saya, kalau misalnya bisa Pesantren Amanatul Ummah ini bekerja sama dengan baik HKBU, kita sebut HKBU, Hamad bin Khalifah University maupun Qatar University, itu menurut saya insya Allah akan strengthen, akan memperkuat hubungan Indonesia dan Qatar. Dan ini menurut saya diplomasi kebudayaan, pendidikan yang sangat baik menurut saya. Mudah-mudahan aja nanti bisa dibantu juga oleh KBRI untuk mewujudkan keinginan ini, Pak Yai. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Ali untuk penjelasan tambahannya. Ada lagi pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan dari para audiens sebelum mungkin kita tutup kajian kita kali ini. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan bertanya salah satu hal, Pak. Boleh, Pak? Ustaz. Monggo, silakan. Ya, untuk kami yang ada di Qatar ini, khususnya yang bekerja di sektor migas dan sektor pariwisata dan lain sebagainya, itu kebetulan menyekolahkan anak-anak di sini adalah sekolah internasional, gitu kan? Sekolah internasional seperti mengikuti kurikulum British, ya, kurikulum bahasa Inggris. Dan kami mungkin memantau dari tahun demi tahun tentang perkembangannya. Adapun sekolah internasional di sini ya artinya mungkin yang dikedepankan adalah komunikasi dalam bahasa Inggris. Tetapi dalam hal ilmu pengetahuan sains dan keagamaan itu mungkin bisa dibilang sangat minim dan beda dengan sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia gitu. Dan beberapa beberapa teman juga memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di jenjang SMP, SMA itu di Indonesia, seperti Islamic Boarding School, ya beberapa nama ada maksudnya yang ada di Indonesia, dan berharap mungkin anaknya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalkan perguruan tinggi negeri, diterima di perguruan tinggi negeri, atau mungkin di luar negeri gitu. Kiai. Dan yang saya tanyakan bagaimana posisi dari Yayasan Amanatul Ummah, korelasinya dengan istilahnya prestasinya di dalam istilahnya ya. Untuk saat ini bisakah istilahnya berkompetisi atau bersaing dengan lembaga-lembaga atau yayasan lainnya yang ada di Indonesia yang ya kalau misalkan contohnya di Indonesia kan kita tahu untuk pendidikan formal itu yang paling bagus di Indonesia sekolahnya seperti di Serpong, yaitu Madrasah Aliyah Bina Insan Cendikia ya, yang di bawah Kementerian Agama. Dan juga beberapa sekolah-sekolah yang berprestasi seperti Taruna Nusantara, kemudian di Jakarta juga ada mungkin dan sebagainya. Ya, posisi dari Yayasan Umat hasil dari siswa Yayasan Umat Yayasan Amanatul Ummah bisa bersaing dengan anak-anak untuk mencapai ke sana gitu, Kiai. Dan istilahnya ya mungkin itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, Kiai.
Baik, terima kasih. Kalau masalah kemampuan untuk berkompetensi, saya kira dari tahun ke tahun kita sangat baik ya, dibandingkan pesantren-pesantren yang lain. Kenapa sangat baik? Pertama mungkin nanti bisa disebutkan lah juga dibantu oleh Mas Aris itu. Beberapa putra putri dari tokoh-tokoh di Indonesia ini mereka melanjutkan sekolah di jenjang sekolah atas itu ya di kita, di kami gitu. Misalkan lah kalau boleh menyebut nama, misalkan salah satu putri dari Pak Yai Ma'ruf Amin itu juga alumni kita. Kemudian dua putranya Ibu Gubernur Jawa Timur juga di kami. Kemudian yang kebetulan sekarang bersama dengan saya sedang umroh itu ada putra dari Prof. Ali Romdoni selaku Direktur Pendidikan Islam. Kemudian bagaimana pencapaian anak-anak santri-santri kita? Saya kira sangat baik. Saat ini saja dalam proses senam PTN ini kita sudah sekitar 40% sampai 50% anak-anak kita diterima di perguruan tinggi. Dari data yang saya punya, tapi bisa diakses juga nanti di media sosial yang berafiliasi kepada Amanatul Ummah, itu ada yang sudah di ITB, di jurusan-jurusan yang saya kira bukan jurusan yang sepi peminat. Kemudian di kedokteran, dari kedokteran yang paling favorit, di UNER misalkan, di UI juga ada, di UNPAD juga ada, di UB, ya, di UGM juga ada. Saya kira itu menjadi jawaban dari pertanyaan Mas Moderator. Kira-kira mampu nggak bersaing? Itu yang tadi saya sebutkan, bahwa pesantren modern itu harus bisa memberikan jembatan dan akses kepada anak-anaknya yang mau masuk ke jurusan-jurusan sains. Dan alhamdulillah selama ini kita mampu menjawab terhadap tuntutan itu. Di samping kita juga masih mencoba untuk menjaga tradisi pesantren, yaitu senantiasa mengirimkan santri-santri kita ke lembaga-lembaga pendidikan keislaman di Timur Tengah. Kita ke Sudan, kita kirimkan ke Maroko, kita kirimkan ke Libanon, kita kirimkan ke Mesir tentu. Yang belum itu yang tidak mohon maaf adalah Saudi, yang belum ini Qatar. Saya kira setelah ini insya Allah lah ada gambaran, sehingga kemudian menjadi keyakinan teman-teman yang sedang berdiaspora di Qatar ini. Saya kira demikian. Ya, Masya Allah. Terima kasih Kiai untuk jawabannya, sangat menarik ya. Ya, ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan dari audiens mungkin? Kalau nggak ada, saya boleh memutarkan sedikit cuplikan profil Amanatul Ummah, Pak Dasep? Ya, monggo Pak Adi. Keluar Pak Dasep. Halo Pak Dasep. Halo. Masih folder Pak Aris, belum keluar sepenuhnya. Channel Amanatul Ummah Pajak merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat madrasah aliyah atau SMA yang nampak masih folder tadi ini. Tapi tadi voice-nya, suaranya sudah sempat keluar, Pak Aris. Cuma gambarnya belum, mungkin perlu waktu mungkin. Ya ini lagi sharing.
Oh, udah keluar Pak Aris. Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah Pacet merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat madrasah aliyah atau SMA dari Yayasan Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah. Di bawah pengasuh Profesor Dr. Kiai Haji Asep Syaifuddin Halim MA, MBI Amanatul Ummah terletak di kaki Gunung Welirang, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Madrasah Bertaraf Internasional MBI Amanatul Ummah adalah salah satu program terbaik dan unggulan dari Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah. Visi dan misi dari Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah, visinya yaitu mewujudkan manusia yang unggul, utuh, dan berakhlakul karimah untuk kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk keberhasilan cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Misi dari Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah sebagai instrumen atau jembatan untuk mengantarkan pada terwujudnya visi lembaga, yaitu melaksanakan sistem yang berlaku di Lembaga Pendidikan Unggulan Amanatul Ummah secara ketat dan bertanggung jawab. Ketat dalam prosesnya dan kita bertanggungjawabkan dalam hasilnya. Itulah yang menjadikan MBI Amanatul Ummah selalu menghasilkan output dan outcome yang luar biasa karena pemrosesan yang ketat yang dilakukan ketika berada di MBI Amanatul Ummah. MBI Amanatul Ummah adalah lembaga pendidikan dengan dasar pesantren dan pendidikan formal yang diadaptasi dari kurikulum nasional dan internasional, serta pendidikan muadalah yang diintegrasikan dengan kurikulum Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ditangani langsung oleh para pendidik yang kompeten di bidangnya, MBI Amanatul Ummah menghadirkan iklim belajar yang sangat mendukung para peserta didiknya untuk dapat berkembang demi meraih apa yang dicita-citakan. Berbicara tentang sistem pembelajaran di MBI Amanatul Ummah, tentu suatu keunikan yang menurut saya luar biasa. Di sini kami sebagai tenaga pendidik diberikan kesempatan seluas-luasnya dan juga dukungan untuk melanjutkan dan melatih kompetensi profesionalisme kami sebagai tenaga pengajar. Kami diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi di jenjang berikutnya. Kami juga diberikan dukungan untuk mengikuti berbagai kegiatan workshop dan pelatihan. Sehingga pembelajaran yang kami lakukan di kelas adalah pembelajaran yang tentu out of the box, tidak biasa. Para siswa yang notabene belajar dan tinggal di pesantren merasa sangat senang dengan hal ini. Pembelajaran di MBI Amanatul Ummah tentu kami dasarkan pada ide pendirian yang dicanangkan oleh Bapak Kiai Profesor Dr. Asep Syaifuddin Halim MA, bahwa MBI memiliki unsur sehingga inti bidang sains, bidang sosial, dan juga bidang ilmu-ilmu agama kami sampaikan dan kami ujikan berdasarkan menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Tidak hanya itu, beberapa pengajar muadalah atau diniyah di MBI Amanatul Ummah merupakan Timur Tengah, seperti Universitas Al-Azhar Mesir, Universitas Ahgaf Yaman, Universitas Muhammad bin Abdillah Maroko, dan lain sebagainya. Sehingga pengajaran Al-Quran, hadis, nahwu, sorof, bawah, fiqh, dan tauhid
dapat disampaikan ke para santri secara utuh dari sumber ilmu yang sahih. Dengan sistem pembelajaran yang ketat dan inovatif menurut kami, dengan desain seperti itu, tak sekedar menjembatani santrinya, MBI juga lulusan MBI Amanatul Ummah tidak hanya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia, tetapi juga perguruan tinggi terkemuka di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa santri MBI tidak hanya cakap dalam ilmu agama, tetapi seni dan keberadaan sukses berhasil melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri tidak terlepas dari 7 skills yang dilaksanakan, sosialisasikan, disampaikan sebagai sebuah motivasi kepada para santri dan selanjutnya dilaksanakan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Amanatul Ummah ada dalam naungan ruang hukum Nurul Ummah. MBI, study hard, think smart. Saya kira itu Pak Dasep. Mudah-mudahan bermakna. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris dan Pak Kiai Muhib. Mungkin karena di sini di Qatar sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Ya mungkin untuk kajian kali ini bisa saya tutup itu Pak. Maaf. Saya menambahkan sedikit nih. Ya, sedikit saja, 1 menit. Biar biar enak nanti. Jadi kita itu di Amanatul Ummah punya banyak lembaga. Lembaga ini tentu mengakomodir sesuai dengan minat dan kecenderungan wali santri dan putra-putrinya untuk masuk. Salah satu tadi yang ditampilkan dalam video singkat itu adalah salah satu program kita saja. Itu namanya program yang dulu mengacu kepada RSBI, setelah ditutup kemudian kita stressingkan, kita tekankan kepada penguasaan bahasa. Jadi ada pendalaman bahasa asing. Kemudian kita juga punya satu lembaga yang memang diniatkan untuk mencetak kader-kader tahfidz. Itu yang kita sebut sebagai SMA berbasis pesantren. Jadi anak-anak kita, santri-santri kita berikan materi, berikan muatan, berikan kurikulum yang penguasaan sainsnya ada, tapi juga pada saat yang bersamaan dia juga bisa menghafalkan Al-Quran. Banyak yang dalam 3 tahun bisa 30 juz. Kemudian ada yang lebih kepada penguasaan IT dengan materi-materi hasanah keislaman. Ini yang disebut oleh Yai sebagai program excellent. Program excellent ini penguasaannya IT, kemudian dan hasanah kitab kuning lah istilahnya. Kemudian ada yang modelnya percepatan 2 tahun, yaitu yang disebut sebagai berbasis SKS 2 tahun. Jadi anak-anak bisa mengambil SKS lebih banyak, sehingga yang seharusnya lulus 3 tahun menjadi 2 tahun. Jadi kita ada banyak segmennya untuk mengakomodir banyak kepentingan atau banyak minat dari wali santri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kiai Muhib. Baik, sebelum menutup acara ini bisa disampaikan untuk pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Fuad. Ustadz Fuad, masih ada ya Pak Ustadz Fuad? Monggo Ustadz Fuad Fuadi
bisa menyampaikan doa sekaligus menutup acara ini, Ustaz Fuad. Mungkin Ustadz Fuadi udah siap-siap ke masjid, mungkin Pak Dasep, mungkin bisa ditutup. Pak Yai Muhib aja, habis itu langsung kita tutup. Iya, monggo. Ya, assalamualaikum. Saya tinggal dulu. Ini ada ini. Ada ini, Ustaz. Oke, tafadhol Yai. Udah monggo ke Muhib mawon, ke Muhib Rahman. Kula badhe medal. Ya, enggak monggo. Boten, monggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti NU beneran ini. Kalau NU beneran itu giliran doa saling lempar. Ini Kiai Aris saja. Gitu. Wah, doa dari tanah suci itu, ya Allah, doakan saya Gus kepilih KPAI. Ya itu Gus. Oke, tafadhol Gus Wahib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وتسبيحنا ودمجدنا ولا تدمجنا اللهم حسن لنا جميع مقاصدنا ويسر لنا كل امورنا واقض جميع حوائجنا واقض عنا ديننا وجب دعوتنا بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا قوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Terima kasih Gus. Ya Allah. Telepon. Ya, terima kasih semuanya Ustadz Kiai Muhib dan Pak Mas Aris. Ya mungkin selesai acara kita dan bertepatan dengan beduk di sini, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, syukran.